Salam sepak bola. Sambil nunggu match Arsenal, gue bahas pertandingan Southampton Everton dulu ya. Yang Everton ketemu Southampton. Ya gue nggak tahu nih ada fansnya atau enggak. Yang penting udah gue bahas aja deh. Everton kan kalau untuk saat ini dibilang katanya tim yang lagi on fire, tim yang lagi bagus apa segala macem lah. Ya, cuman kan itu di atas kertas dan lu belum lihat dia mainnya secara langsung gimana kan. Nah di sini terlihat nih untuk permainan Everton mainnya bukan mencerminkan tim yang layak lolos Liga Champion lah kalau gue bilang. Dimana di sini Everton menggunakan formasi 4-3-3 dengan trio Rodriguez, Calvert-Lewin, Ali Iwobi yang gantiin si Richarlison. Nah, cuman di sini gue mau kasih catatan adalah terlalu sering banyak James melakukan umpan-umpan lambung diagonal yang nantinya akan dipantulkan dari sisi sayap kiri dari pemain sayap Everton dan nantinya akan diteruskan ke Calvert-Lewin. Itu kan biasa pola seperti biasanya kan menghasilkan gol kan. Cuman di sini pinternya pelatihnya Southampton ini dia mau langsung motong nih ketika dari James melakukan umpan lambung lalu akan hendak dipantulkan dari pemain Everton kan. Cuman itu di sini sama sekali langsung di-cut oleh pemain-pemain Southampton nih yang dikomandoi oleh back kan ada Vestergaard lalu Betranek. Nah ini benar-benar dipotong full. Nah cuman untuk penampilannya Southampton kalau gue bisa bilang jauh lebih bagus dari Everton di sini ya. Dimana di sini mereka jarang sekali melakukan delay bola dan lebih melakukan build up serangan benar-benar dari belakang banget. Ya kalau untuk bisa dibilang kan kualitas pemain Southampton ya siapa sih yang bagus kan nggak ada kan kalau gue bisa bilang gitu kan. Cuman yang terkenal ya paling Danny Ings doang sama Ward-Prowse lah oke lah. Cuman kan sisanya nggak ada sama sekali tuh. Nah disinilah dimana pemain-pemain Southampton ini kalau untuk secara strategi kan klasik dimana mereka mengandalkan dua sayapnya yaitu Stuart Armstrong dengan Redmond ya. Yang sejatinya kan untuk melakukan serangan kan dari situ yang akan di backup oleh Bertrand dan juga Walker Peters itu. Nah kan sejatinya seperti itu. Cuman di sini internya Southampton adalah ketika serangannya buntu mereka langsung mundur lagi ke belakang sehingga untuk pemain Everton ini nggak bisa sama sekali melakukan serangan nih di sini nih. Nah di sini ya juga untuk penampilan Iwobi juga nggak banget lah gue bisa bilang pemain 40 juta penampilan kayak gitu kan. Gue rasa untuk dikasih gratis pun gue rasa juga Everton juga oke sih sebenarnya daripada lu ketimbang beli 40 juta pemain begitu kan. Nah selain itu untuk keseimbangan tim juga kalau gue bisa bilang untuk Everton ya agak terganggu ya. Dimana di sini kan si Ancelotti memainkan Sigurdsson dengan formasi 4-3-3 dimana dia kan biasa aslinya mainnya kan di tengah tuh central attack midfielder, cuman di sini dia agak melebar sehingga agak kurang nyaman gitulah. Biasanya kan Andre Gomez tuh gue nggak tahu kenapa di sini dia pasang Sigurdsson nih. Jadi untuk Everton agak timpang lah formasinya. Nah itulah untuk secara keseluruhannya. Sekarang kita masuk ke pertandingannya di babak pertama. Southampton mainnya nggak defensif loh, mereka kan lebih aktif dalam melakukan serangan. Terlihat dari ball position di babak pertama juga Southampton lebih menang nih. Lu bisa lihat dari secara statistik full 59-41 di babak pertama kan. Nah ya terciptalah 2 gol nih. Nah 2 gol ini murni dari kesalahan Ben Godfrey ya, dimana di sini dia nggak tahu lah itu orang mau ngapain, kurang melakukan defensif banget lah intinya. Cuman di situ terlihat lagi juga kualitas Pickford juga. Yang kalau untuk kiper lu bagus, bola pressing gitu harusnya kalau kiper lu bagus sih bisa ditahan. Cuman kan di sini Pickford nggak bisa tahan ya, itulah kualitas Pickford. Nah, jadi jangan terlalu banyak berharap ya. Nah selain itu juga yang lucunya lagi untuk gol kedua nih gue nggak ngerti lagi kenapa main Everton tuh bener-bener biarin si kayak ada nyetak gol bebas banget gitu. Lu bener-bener satu pemain dibiarin lu nendang bola di depan kiper.
Ya otomatis kalau misalkan lu ada back itu kan lu pressing lah seenggaknya kan, cuman di sini nggak dilakukan, ya itulah otomatis 2-0 tuh. Lu bener-bener murni dari kesalahan back pemain Everton. Cuman lu ketinggalan 2-0, kalau lu pemain lu bagus, strategi lu oke, bisa 2-2. Nah itu lu babak pertama tuh berjalan praktis murni pemain Southampton punya. Nah di babak kedua Everton mulai nih, ketika dia memasukkan siapa nih namanya nih, siapa sih, Gordon lalu Delt, kan mulai ada keseimbangan dah tuh di menit ke 50-an. Selain itu juga Iwobi digantikan oleh Bernat. Nah ini juga cukup lumayan nih untuk babak kedua Everton lebih efektif dalam membangun serangan. Cuman kembali lagi terbukti ketika siapa James melakukan umpan diagonal lagi, berkali-kali dipotong juga oleh pemain Southampton. Jadi kan otomatis lo Calvert-Lewin lebih sering dapat bola-bola bawah yang terbukti nggak bisa dia manfaatkan. Nah itulah salah satu bukti kelemahan dari Everton, kenapa gue bisa bilang belum layak untuk dimasukkan sebagai tim juara. Secara overall untuk Southampton layak dapat 3 poin untuk Southampton. Lalu untuk Everton gue rasa ya udah mulai saatnya lah mereka turun ini. Apalagi kan untuk selanjutnya tim-tim lawan udah mulai mempelajari lah cara-cara mematikan James Rodriguez ini seperti apa. Seperti yang udah gue bilang tadi kan, yaitu lebih terlalu sering melakukan umpan-umpan diagonal crossing. Jadi gampang banget tuh kalau misalkan tim yang punya pemain defensif tinggi dan kuat, maka itu gampang dipotong. Nah inilah yang dilakukan oleh tim Southampton. Oke, sekian dulu. Ntar kita coba bahas Arsenal ketemu Leicester ya.